Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurul Komariah dari kelas 2023C dengan NPM 232151092, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas filsafat dan sejarah matematika, yaitu membaca Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-10 beserta asbabun nuzul dan keutamaannya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Surah ini merupakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan pada periode Mekah. Surah ini merupakan bagian penengah antara juz 15 sampai dengan 16, karena ayat-ayatnya berada di akhir dari juz 15 sampai di awal juz 16. Terdapat 4 pokok pembahasan dalam Quran Surah Al-Kahfi. Yang pertama yaitu keimanan, kedua hukum-hukum, ketiga kisah-kisah, dan keempat yaitu beberapa pelajaran penting lainnya. Yang pertama, keimanan yang isinya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi daya hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan. Dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah untuk selama-lamanya. Kalimat-kalimat Allah amat luas sekali, meliputi segala sesuatu. Yang kedua yaitu hukum-hukum. Dasar hukum akalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Yang ketiga yaitu kisah-kisah. Cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Yajuj dan Majuj. Yang keempat yaitu ada beberapa pelajaran penting lainnya. Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surah ini antara lain tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Menurut Ibnu Qasir, asbabun nuzul surah Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad
kepada pendeta Yahudi, dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus, tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai 15 malam, Nabi belum mendapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy pun menunggu, dan keadaan itu sempat menjadikan geger kota Mekah. Nabi sangat sedih karena sampai saat itu Jibril tidak lagi datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Akhirnya datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. Terdapat beberapa keutamaan dalam Quran Surah Al-Kahfi. Yang pertama yaitu diampuni dosa di antara 2 Jumat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat. Dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Dawaih. Yang kedua yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim tentu berharap untuk senantiasa mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridhonya, hidup akan terasa lebih tentram dan nyaman. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu terlindung dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal menjadi kekhawatiran bagi setiap muslim, karena Dajjal mampu membawa kesesatan dan siksa neraka. Kita dapat menyiasatinya dengan membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dan Baitul Atiq atau Ka'bah. Suran Ad-Darimi nomor 3273. Yang kelima yaitu terhindar dari perbuatan buruk. Adapun hal ini menjadi salah satu keistimewaan dalam membaca surat Al-Kahfi. Karena pada dasarnya surah Al-Kahfi memiliki kisah yang penuh pelajaran. Demi menjaga tauhid dan agamanya, para pemuda Ashabul Kahfi melarikan diri dari pemimpin yang zalim. Kemudian Allah lah yang memberi mereka petunjuk terbaik sehingga dapat terhindar dari hal yang buruk. Cukup sekian video pembacaan Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-10 beserta asbabun nuzul dan keutamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.